Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yakni Lembaga Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asmb selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian lembaga pendidikan dan tujuan lembaga pendidikan. Langsung saja pada poin pertama, pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berbeda-beda sebagaimana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Umar Tita Harja bersama Dr. Andus Lasula mengemukakan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang terpusat atau dikhususkan pada lingkungan, utamanya seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendapat di atas mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tidak terikat sebagai badan usaha maupun pendidikan formal sebagaimana sekolah atau universitas. Terus bagian B, Dr. Andus Haji Abu Ahmadi bersama Dr. Andus Nur Ohbiati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan, yang mana proses pendidikan tersebut dirasakan oleh para pendidik juga peserta didik. Bagian C, Hasbullah mendeskripsikan pengertian lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan merupakan wadah di mana sebuah proses pendidikan berlangsung yang meliputi segala aspek seperti pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Pendapat Hasbullah ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat Profesor Dr. Umar Tita Harja yang mendeskripsikan lembaga pendidikan secara menyeluruh, meliputi segala aspek atau bagian. Terus bagian D, Enungka Rukiati dan kawan-kawan mengatakan lembaga pendidikan adalah suatu tempat di mana proses pendidikan bersama dengan proses kebudayaan berlangsung. Maka dalam hal ini lembaga pendidikan bisa berbeda-beda bentuknya sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah di mana lembaga pendidikan berada. Pendapat ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan bukan hanya menyelenggarakan pendidikan formal saja, namun juga nilai-nilai moral dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah di mana lembaga pendidikan berada. Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai budaya dan lain sebagainya. Selanjutnya poin kedua, tugas lembaga pendidikan diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan. Yang pertama bagian A, sosial, kedua bagian B, budaya, ketiga bagian C, keagamaan, keempat bagian D, penelitian, kelima bagian E, pendidikan, keterampilan spiritual dan intelektualitas, dan yang terakhir bagian F, memanfaatkan sumber daya dalam kerjasama secara profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamnur, NIM H0221310. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, bagian B, fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh peserta didik adalah lingkungan keluarga, dengan istilah lain penyelenggaraan pendidikan pertama yang mempunyai tugas utama menanamkan pengajaran akhlak dan agama. Fungsi lingkungan keluarga: A. Sebagai pengalaman pertama bagi anak, B. Sebagai penjamin emosional anak, C. Perhatian, D. Cinta dan kasih sayang, E. Menumbuhkan sikap mandiri, F. Penanaman nilai moral, G. Pengajaran nilai sosial, H. Penanaman nilai agama. Bagian C, lembaga formal dan informal. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidik formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Pertama, fungsi sekolah. Poin pertama, membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai spesialis dalam bidang
pendidikan serta pengajaran. Ketiga, proses pendidikan tertentu atau sistematis. 4, sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial. 5, sebagai media konservasi dan transmisi kultural. 6, sebagai transisi dari lingkungan rumah ke masyarakat. Poin kedua, peranan sekolah. Pertama, sebagai sarana anak didik belajar bergaul antara sesamanya atau gurunya, karyawan yang ada di sekolah. 2, sebagai tempat belajar mentaati aturan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastina Dewi, NIM H022105. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi, yaitu D, masyarakat. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuannya. Adapun lembaga pendidikan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Kedua, para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Ketiga, pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program. Keempat, pesertanya heterogen. Kelima, belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik. Keenam, bersifat praktis dan khusus. Dan ketujuh, penekanannya pada keterampilan kerja. Pengajaran luar sekolah. Pengajaran luar sekolah terdiri dari: pertama, pengajaran sosial; kedua, masyarakat; ketiga, rakyat; keempat, masa education; kelima, adult education; keenam, extension education; dan ketujuh, fundamental education. Beberapa sasaran pendidikan luar sekolah antara lain: pertama, petani dan buruh; kedua, kelompok remaja; ketiga, pekerja yang mempunyai keterampilan; keempat, kelompok teknisi dan profesional; kelima, pemimpin; dan 6, kelompok generasi tua. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi lembaga pendidikan dan macam-macam sekolah. Nah, klasifikasi lembaga pendidikan secara rinci dibagi atas 3, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan informal atau keluarga, yaitu peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. Yang kedua, lembaga pendidikan formal atau sekolah, yaitu peran utamanya lebih kepada mengembangkan penalaran peserta didik. Yang ketiga, lembaga pendidikan non-formal atau masyarakat, yaitu peran utamanya lebih kepada pembentukan interaksi sosial. Macam-macam sekolah yaitu ada 3. Yang pertama, dilihat dari segi kepemimpinan. Yang kedua, dilihat dari segi tingkatan. Yang ketiga, dilihat dari segi sifatnya. Nah, yang pertama, dilihat dari segi kepemimpinan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya atau disebut sekolah negeri. Yang kedua, sekolah yang dibangun oleh selain pemerintah dengan status disamakan, diakui, terdaftar, terakreditasi. Yang kedua, dilihat dari segi tingkatan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Yang ketiga, dilihat dari segi sifatnya. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sekolah umum. Yang kedua, sekolah kejurusan. Nah, sekolah umum yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu.
Yang kedua, sekolah kejurusan, yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Marlian, yaitu kontribusi lembaga pendidikan. Ada beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Yang kedua, mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Yang terakhir, mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.